Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tirafi Ilmam dari Offering PTIC. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai blade templating ya. Pada modul sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana penulisan perintah-perintah menggunakan format blade. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai templatingnya. Ketika kita ngomongin soal web biasa, terdapat struktur seperti ini, HTML, doc, dan bla 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 bla. Kemudian ada navigation bar kan di atasnya, lalu di bawahnya ada footer, kemudian baru isi kontennya. Tentunya hal tersebut cukup cukup menyulitkan atau rumit ketika kita membuat banyak view. Nah, kita dapat lebih mudah menuliskan kode-kode tersebut dengan cara membuat sebuah layout template seperti ini. Saya open dulu. Nah, jadi saya memiliki tiga buah view ya, galeri, dosen, dan mahasiswa. Nih, 3 view ini saya ubah. Tidak lagi menggunakan format yang seperti saya contohkan sebelumnya. Tidak lagi menggunakan doc HTML seperti ini, bodinya seperti ini, terus tutup HTML seperti ini. Tidak lagi. Saya membuatnya menggunakan templating. Saya memisahkan header dan footernya sendiri-sendiri seperti ini. Seperti ini. Ini footernya ya. Tampilannya juga sama saja sih. Kita lihat. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman mahasiswa. Ini navigation bar-nya dan ditutup oleh footer. Sama seperti yang saya tuliskan pada kode. Ini header-nya diawali dengan doc, HTML, dan sampai navaja. Kemudian dilanjutkan di sini. Ini cukup memperingkas ya. Terus penulisannya atau masukinnya gimana sih? Gini. Kita lakukan atau tulis pada bagian include ini. Include bagian layout header. Ini bagian itu merupakan foldernya, saya kasih sendiri-sendiri. Terus layout ini folder dari layoutingnya. Kemudian header ini nama filenya, tidak perlu ditulis header.blade.php. Kemudian dalam include ini kita juga dapat mengirim data ke view-nya ya. Nih, title slide gallery. Gimana cara kerjanya? Kita bisa lihat secara langsung di sini. Apabila saya hapus ini, kita hapus dulu. Saya hapus terlebih dahulu. Lalu saya refresh. Tadi yang saya hapus pada bagian dosen. Nah, ini undefined ya, karena pada bagian headernya saya tulis seperti ini. Ini merupakan data yang dikirim untuk ke view tadi. Jadi saya kembalikan lagi. Jadi nanti tampilannya itu mempengaruhi yang bagian sininya guys. Bagian judul dari tabnya ini, data dosen. Misal saya ubah menjadi data dosen DTEI, maka ikut berubah. Nah, data dosen DTEI ini tandanya dengan mengincludekan ini kita juga dapat mengirim sebuah data. Nih, title, slide. Selain penggunaan keyword atau include ini, kita juga dapat melakukan ekstensi. Saya komen terlebih dahulu, kita gunakan function extend. Fungsinya apa sih function extend ini? Sebenarnya hampir sama dengan include tadi, namun kita dapat lebih mudah menuliskannya dengan satu file saja, yaitu file master, atau terserah kalian mau menamainya apa. Tidak perlu menggunakan dua file seperti footer dan header. Lihat file masternya, lalu kita close file header footernya. Nah, di dalam file master ini kita tulis lengkap seperti ini. Kita tulis lengkap, navigasi ada, dan footernya. Ya, sudah lihat lengkap kan? Kita juga tidak perlu menuliskan ini berulang-ulang
library atau bootstrapnya. Nah, kuncinya itu di sini guys. Yield dengan parameter atau nama konten. Ini artinya kita itu memberikan sebuah tempat space di antara navigation dan footer. Tempat ini nanti diisi apa itu tergantung kita menuliskannya. Kalau di sini kita deklarasikan extend bagian 2 layout master sama seperti ini. Kita juga perlu menulis sectionnya. Kita kan mau tadi sectionnya namanya konten di master ini. Kita tulis konten seperti ini, konten. Artinya konten itu kan ini bagian dari isi di antara footer dan navigasi. Artinya div container text center dan lain-lain ini jika digambarkan itu sama halnya berada di bagian sini karena kita telah melakukan extend. Nah, timbul sebuah permasalahan pada navbarnya. Jika hanya menulis navbar seperti biasa, mungkin kita akan kesulitan mengenai ininya, link aktifnya, maaf. Kita akan kesulitan untuk mengatur navigation barnya ininya yang aktif, bagaimana seperti pada bagian ini. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Kita juga bisa melakukan pengiriman data seperti yang saya jelaskan di awal tadi di include. Kita bisa melakukannya dengan melakukan seperti ini, yield dengan nama menu mahasiswa, kemudian kita atur di mahasiswa. Nah, kita atur bahwa memberi nilai aktif pada navigation bar. Nah, navlinknya ini aktif, nyala gitu loh ketika berada di halaman /mahasiswa ini. Ini juga dosen. Nah, seperti ini aktif. Title ini juga sama. Title itu yang tadi ini loh. Nah, ini yield. Penggunanya tentunya sangat memudahkan kita dalam melakukan penulisan, apalagi ketika kita tahu view-nya itu ada banyak. Wah, mantap. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.